Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang kebijakan Portugis. Perkenalkan, nama saya Badri Bowo. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina. Perkenalkan, nama saya Raditya Abimanyu Sabtodipo. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amanda. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Anggraini. Perkenalkan, nama saya Zahira Syawafizah. Berikut ini adalah materi yang ingin kami sampaikan. Kebijakan Portugis yang memakai berlanan dari masih orang Kebijakan Portugis yang memicu adanya perlawanan dari masyarakat lokal yaitu pertama, penerapan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan adanya sistem monopoli ini, membuat Portugis mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berikut ini merupakan dampak dari adanya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Portugis, yaitu 1. Tergabungnya sistem perdagangan. 2. Agama Katolik mulai menyebar di daerah yang diduduki oleh Portugis. Yang ketiga, rakyat menjadi miskin dan menderita. Dan yang terakhir, munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku. Mempertahankan terhadap masalah internal kerajaan. 2. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Beberapa contoh campur tangan dalam urusan masalah internal kerajaan di Nusantara antara lain: 1. Intervensi di kerajaan Banten. 2. Intervensi di kerajaan Mataram Islam. 3. Intervensi di Gorontalo dan Bonek. 4. Intervensi di kerajaan Banjar. Dan yang terakhir 5. Intervensi di Ternate dan Tidore. Arrogancy pemerintah kolonial terhadap kerajaan pribumi. 3. Arogansi pemerintah kolonial terhadap kerajaan pribumi. Portugis tidak menghormati adat istiadat, kebiasaan, aturan, serta hak istimewa. Praktik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. 4. Praktik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Penduduk Indonesia digolongkan berdasarkan ras, dari yang paling tinggi status sosialnya hingga paling rendah, seperti golongan Eropa, golongan Indo yang merupakan keturunan campuran dari Indonesia dengan Eropa. Yang ketiga, golongan timur asing seperti Tiongkok, India, dan Arab. Golongan pribumi, ya pribumi Indonesia. Kelima, penderitaan rakyat akibat penerapan sistem tanam paksa. Penderitaan rakyat Indonesia ketika diberlakukan sistem tanam paksa adalah: yang pertama, rakyat makin miskin. Yang kedua, sawah dan ladang menjadi telantar. Yang ketiga, beban rakyat menjadi berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya. Yang keempat, yang terakhir, bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Ada banyak kebijakan kolonial Portugis yang memicu perlawanan lokal dari masyarakat setempat. Selain yang tadi sudah dijelaskan, ada juga kebijakan Portugis yang berupa: yang pertama, berusaha menguasai Maluku; yang kedua, menyebarkan agama Katolik di daerah kekuasaan Portugis; dan yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Pengaruh kebijakan kolonial terhadap masyarakat Indonesia tampak dalam hal yang pertama. 1. Bidang ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu: A. Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di Pulau Jawa menurun sehingga laju pertumbuhan penduduknya menurun pula. Yang B. Rakyat sangat tertekan dengan pemberlakuan sistem perpajakan yang memberatkan. Dan C. Banyak rakyat yang kehilangan tanahnya lantas menjadi para buruh dengan upah kerja yang rendah.
kedua, bidang sosial dibagi menjadi dua, yaitu A. Pendidikan bagi penduduk Indonesia mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan munculnya kebutuhan para petugas Belanda dan para tuan tanah partikelir. B. Masyarakat tersusun dalam 3 lapisan, yaitu 1. Pejabat-pejabat birokrasi kerajaan, 2. Kaum tuan tanah, dan yang terakhir 3. Rakyat lapisan bawah. 3. Bidang politik. Kekuasaan tradisional Bumiputra semakin melemah sebagai akibat adanya intervensi pemerintah Belanda terhadap persoalan-persoalan intern seperti pergantian tata kerajaan, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, dan penentuan kebijakan politik kerajaan. 4. Bidang budaya. Makin meluasnya pengaruh budaya Eropa yang merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional. Misalnya kebiasaan minum minuman keras di kalangan bangsawan. Ini 4 ya? Gimana? Biasa aja. 4. 4. Bener, gak usah. Iya, gue 4 aja terus ya. Kayaknya 4 gini aja. 4 gini. Bahas tentang Berarti dari lu ya? Kok gue situ loh? Ih, kan kanan lebih baik. Kiri dulu. Cowok lebih baik. Enggak, kiri dulu. Cowok kan lulus dari imam. kiri. Cowok kan imam. Iya, videoin aja. Yaitu satu, Memicu perlawanan dari masyarakat setempat. Lokalnya kan dibaca ya?